Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tuti Alawiyah, calon guru penggerak Kota Cilegon dari SDIT Al Khairiyah, akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Selamat menyaksikan. Refleksi modul 1.1 dan modul 1.2. Modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah pendidikan adalah menuntun, kemudian berpihak pada murid. Pendidikan juga harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan seorang pendidik harus menjadi among bagi murid-muridnya. Kemudian dari pendidikan tersebut kita juga bisa menanamkan budi pekerti dengan cara bermain. Kemudian dari modul 1.2 yaitu nilai dari guru penggerak. Apa saja nilai dari guru penggerak? Yaitu 1, kita harus berpihak pada murid. Yang kedua, kita harus mandiri. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, reflektif. Dan yang kelima adalah inovatif. Selanjutnya masih pada modul 1.2 tentang peran guru penggerak. Peran guru penggerak itu ada 5. Yang pertama adalah pemimpin pembelajar, kemudian coach bagi guru lain, kemudian pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, penggerak komunitas praktis. Jadi kita sebagai guru penggerak harus mampu menjalankan 5 peran ini agar terciptanya pendidikan yang tercermin sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya di modul 1.2 juga menjelaskan tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama adalah survive, yaitu bertahan hidup. Yang kedua yaitu diterima. Yang ketiga itu freedom atau kebebasan. Yang keempat, manusia itu membutuhkan kesenangan. Dan yang terakhir, manusia membutuhkan kekuasaan atau power. Sehingga ketika manusia sudah memenuhi 5 hal tersebut, maka mereka akan merasakan kebahagiaan. Kaitan modul 1 dengan modul 1.2 yang saya pahami yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi pedoman guru untuk menuntun anak sesuai kodratnya agar menjadi manusia merdeka dengan mengedepankan pendidikan yang berpihak pada murid. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi acuan penting dan terhubung dengan nilai dan peran guru penggerak dalam berperilaku dan bertindak agar terciptanya ekosistem pendidikan Indonesia. Selanjutnya saya akan merefleksikan pembelajaran koneksi antara modul 1.1 dengan modul 1.2 dengan model 4P. Apa saja 4P itu? Yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan. Yang pertama peristiwa. Momen yang paling menantang bagi saya yaitu membuat aksi nyata dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkait tentang berpihak pada murid. Kemudian mengerjakan setiap tugas dengan membuat video melalui Canva, KineMaster, dan yang lainnya, sedangkan saya masih ada keterbatasan terkait penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut, dan tugas tersebut ada batas waktunya. Kemudian lebih ingin tahu istilah kata dari menuntun karena memang kata tersebut menurut saya adalah kata yang baru. Kemudian lebih ingin memahami tentang nilai dan peran guru penggerak supaya saya bisa melaksanakan dengan baik ketika saya sudah menjadi guru penggerak. Peristiwa yang paling mencerahkan bagi saya yaitu mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya saya tidak memahaminya. Kemudian mempelajari nilai dan peran guru penggerak yang memang harus saya terapkan dalam diri saya. Selanjutnya memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang among supaya saya dapat menuntun murid saya serta tentang menghamba pada anak. Kemudian saya menganalisis nilai dan peran guru penggerak yang memiliki kaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Perasaan saya saat mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya merasa bersyukur bisa menjadi atau bisa mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian saya juga bahagia mendapatkan banyak teman, pengalaman baru, orang-orang yang memiliki pengetahuan di atas saya, dan saya merasa tergugah untuk mempraktikkan ilmu yang saya baru dapatkan dan membagikannya kepada teman guru sejawat saya. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa saya seorang guru biasa yang berpikir pembelajaran yang baik itu adalah ketika semua anak mencapai KKM dan KD yang diminta oleh pemerintah semuanya tersampaikan dengan baik. Kemudian saya selalu mengutamakan nilai kognitif tanpa melihat bakat dan minat dari anak-anak didik saya, bahkan saya pun tidak memahami tentang gaya belajar anak-anak. Kemudian saya juga tidak pernah melakukan refleksi diri. Tetapi setelah saya mengikuti pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian selalu berinovasi agar pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian menjadi guru pemimpin bagi guru di sekolah. Kemudian melakukan kolaborasi. Dan saya juga ingin menggerakkan komunitas yang ada di lingkungan sekolah khususnya. Dan saya juga ingin mengeluarkan apa yang telah saya pelajari untuk dipahami bersama-sama dengan teman dan rekan guru saya di sekolah. Selanjutnya yaitu penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan dari sekarang adalah yang pertama, berpihak pada murid. Saya akan bersikap among dan menuntun ketika saya mengajar di kelas dan di luar kelas. Kemudian saya juga ingin mandiri, yaitu berinisiatif, bergerak dan memotivasi diri saya sendiri untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya kolaboratif. Saya bekerja sama dengan komunitas praktis seperti contohnya komunitas KKG PAI yang ada di lingkungan sekolah, lingkungan kecamatan, dan di kota Cilegon. Kemudian reflektif. Saya berpikir terbuka, menerima kritik dan saran baik dari murid maupun dari teman guru yang ada di lingkungan sekolah saya. Yang terakhir adalah inovatif. Saya ingin menciptakan hal baru dan berani berkarya meskipun masih meraba-raba. Jadi saya ingin menaklukkan rasa malu dan tidak percaya diri saya supaya dapat menciptakan hal-hal yang baru. Sekian dari saya tentang koneksi materi antara modul 1.1 dengan modul 1.2. Jika ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.